ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله la'allakum turhamun. Keluarga besar Majelis Kajian Masjid Al-Ijtihad rahimahumullah, mari kita memulai kajian kita pada sore hari ini, yaitu melanjutkan kajian akidah, yakni kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan memasuki kaidah ke-62 tentang Ahlus Sunnah melarang memakai jimat. Seperti apa bentuk dan pelaksanaannya, apakah hukum dan seterusnya, insya Allah kita akan menyampaikan melalui pertemuan kita hari ini. Mendengar penjelasan yang disampaikan tadi, maka kita sangat jelas pada dasarnya. Namun agar kita lebih simpel dan lebih taktis lagi, maka saya coba untuk memberikan gambaran yang mudah. Pertama, berkaitan dengan tamimah atau azimah. Kalau di Indonesia dikenal dengan istilah jimat. Negeri kita yang penuh kekayaan patut kita syukuri. Namun di sisi lain, di samping kaya akan hasil-hasil bumi, juga kaya akan sisi yang lain. Di antaranya adalah merebaknya yang disebut dengan mistik. Dibuktikannya di mana-mana jimat ada pada seorang muslim. Apa ada orang yang tidak mengalami hal itu? Banyak. Akan tetapi mayoritas kaum muslimin itu mempunyai hal tersebut. Sebagai contoh, jimat ini berbentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk, akan kita share dulu biar nanti ya
biar nanti ada gambaran. Inilah bentuk-bentuk jimat yang sifatnya umum, kemudian nanti sebentar, iya, tolong bisa dilihat. Inilah bentuk-bentuk jimat yang jelas. Sudah kita share, Bu Dokter dan Akhi bisa meng-share biar jamaah juga mengetahui. Inilah yang akan kita bicarakan itu, ya, jimat nan raja. Fungsinya macam-macam. Ada untuk penglaris apabila ia berdagang, untuk kekebalan bila ia adalah jawara, bahkan yang sungguh membuat hati kita sangat pilu adalah anak-anak yang akan ujian pun alat tulisnya diisi jimat juga. Innalillahi. Lah ini anak-anak diajari yang seperti itu. Ini semuanya sungguh hal ini bisa mengganggu akidah kaum muslimin. Bentuknya macam-macam yang telah kita share tadi. Siapa yang di rumah ada salah satu bentuk yang seperti itu, hari Jumat besok dibawa ke sini, kita ruqyah nanti, ya. Yang di rumahnya yang masih menyimpan salah satu contoh yang ada ini, walaupun tidak sama ada kemiripan. Di sini kan gambarnya macan, mungkin gambarnya jenis yang lain. Itu. Dan ternyata ada jimat modern. Apa jimat modern ini? SIM card. Iya. Iya. Lihat, orang-orang sekarang lebih asyik main membaca Al-Quran atau pakai gadgetnya. Gadgetnya ya. Enggak dinafikan. Bangun tidur, membaca doa bangun tidur? Enggak. Yang dipegang apa dulu? Nah, ini. Jadi dia pemikatnya luar biasa. Ini yang disebut dengan pelet tadi. Ya. Pelet itu yakni orang yang awalnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin ada unsur kebencian, tapi setelah mendapatkan itu menjadi cinta luar biasa. Dulu kita HP dan sebagainya karena nggak ada ya biasa-biasa aja. Sekarang gimana? Bisa hidup tanpa HP? Nggak bisa. Jawabnya meyakinkan sekali ya. Ya memang kenyataannya jamaah lebih tenang ketinggalan dompet atau ketinggalan HP? Iya. Baik, ini tadi sebagai mukaddimah. Ternyata banyak sekali kita wajib mengetahui. Kita nanti akan mengkaji yang lebih mendalam lagi. Baik, mengenal tamimah atau di Indonesia namanya jimat. Kata tamaim adalah bentuk jamak dari tamimah, yakni sesuatu jimat yang dikalungkan di leher atau di bagian tubuh seseorang dengan tujuan mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Baik jimat itu dari Al-Quran maupun non Al-Quran. Ya. Jadi tujuannya bagus. Tujuannya menolak madarat dan memberikan manfaat. Bagus enggak tujuannya? Tujuan boleh bagus, tapi caranya benar atau tidak? Yang perlu digarisbawahi, macam-macam
Di antaranya berbentuk kulit, kerikil, dan semacamnya. Bisa dikalungkan di anak orang tua ketika akan melakukan hajat-hajat tertentu, itu menggunakan itu biar tidak turun hujan. Walaupun Rara sekarang lagi diem, nggak tahu kan Rara itu siapa yang memegang remote hujan. Enggak ya, ini gurau aja. Ini bagian daripada yang membahayakan akidah. Manusia kok bisa mengatur turunnya hujan? Jelas tidak. Ini bertentangan dengan syariat. Dan ini termasuk bagian sihir. Kalau di Indonesia jarang menyebut sihir. Di Indonesia lebih terkenal dengan istilah guna-guna. Itu. Jarang kan, oh ini kena sihir, jarang. Disebutnya kena guna-guna dan semacamnya. Padahal maknanya sama. Juga tamimah pada asalnya digunakan untuk mencegah ain, yakni pandangan dari mata hasad atau dengki. Maka hati-hati ketika memajang foto. Biasanya foto yang dipajang itu foto-foto yang lucu-lucu, terutama anak-anak yang atau cucu-cucunya, yang kalau anaknya sudah gede sekarang cucu-cucunya dipajang di PP. Hati-hati, ini juga bisa sarana untuk terkena ain, sehingga membuat si kecil itu menangis, bahkan punya penyakit, lumpuh, dan seterusnya. Meskipun ini awalnya adalah diawali masa jahiliyah, tetapi sulit untuk dihilangkan meskipun kita sudah tidak hidup di zaman jahiliyah. Tapi keyakinan ini masih sangat kental bagi kita. Ini diringkas dalam kitab Fathul Majid halaman 131. Lantas apa itu jimat? Kita akan pendekatan melalui bahasa Indonesia dulu. Ketika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa disebut dengan KBBI, disebutkan jimat atau azimah adalah sinonim dari azimah, yaitu barang atau tulisan yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya, digunakan sebagai penangkal penyakit dan seterusnya. Inilah jimat. Ada juga yang mengatakan rajah, ya, rajah. Coba bisa dilihat di gambar yang disebut dengan rajah, ma'asyiral muslimin, adalah ini lingkaran tulisan-tulisan, ya, lingkaran tulisan-tulisan. Tulisan ini wallahu alam bagaimana membacanya. Inilah yang biasa disebut dengan istilah rajah. Nanti jamaah juga akan diberikan cara membuatnya, tapi jangan diamalkan, ya nggak boleh. Tapi ini nanti ada, insya Allah. Jadi rajah ini sama dengan yang biasa disebut dengan jimat tadi. Ada juga yang disebut dengan zuk-zuk. Kalau di Indonesia namanya susuk. Iya. Susuk ini bentuknya macam-macam. Yaitu bisa dimasukkan ke dalam tubuh karena ini kerjasama dengan jin, maka bentuknya macam-macam, bisa emas, bisa perak, dan seterusnya. Suk-suk atau susuk ini gunanya untuk apa? Bagi wanita biar lebih terlihat apa?
cantik. Kalau laki-laki biar kelihatan ganteng, padahal nggak jarang mandi. Ini semuanya sangat laris manis, terutama bagi orang-orang yang profesinya adalah di dunia seperti itu, yang saingannya sangat banyak. Itu berupa apa? Bisa tombak, bisa keris, bisa sabuk, bisa tulang, bisa tanduk, bisa rambut, bisa tongkat, dan seterusnya yang di sini tadi. Jadi jenisnya macam-macam. Ketika itu Rasulullah terkena sihir orang Yahudi karena apanya? Rambut beliau. Oleh karena itu jimat adalah apapun bentuk benda yang dipakai untuk digunakan, dikalungkan, digantungkan, ditempel, dipasang, diikat, dan seterusnya guna untuk memenuhi keinginannya, penglaris, kekebalan, naik jabatan, dan seterusnya. Ini kita simpulkan dari kitab At-Tamhid halaman 92 sampai 93. Ya, dan Mutiara kitab Tauhid halaman 61. Jadi sekali lagi, bentuk-bentuk yang ada di sini semuanya adalah dilarang. Mana dalilnya dilarangnya tamimah? Tadi akhuna Ustadz Yazid memberikan beberapa dalil larangan. Namun agar kita lebih jelas, anak akan ulang. Di antaranya silahkan Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 38. Mari kita perhatikan. Dari ayat ini ada penjelasan yang sangat apik sekali, yakni Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, penulis Fathul Majid. Beliau berkata, ayat ini dan semisalnya adalah dalil yang menunjukkan tidak bolehnya menggantungkan hati kepada selain Allah. Karena ini menggantungkan hati kepada berhala-berhala, maka nggak boleh. Ketika ingin meraih manfaat atau menolak bahaya, ketergantungan kepada selain Allah, hati itu akan masuk golongan kesyirikan. Jadi ketergantungan hati kepada selain Allah bisa jatuh kepada kesyirikan kalau itu dialamatkan kepada selain Allah. Maka di akhir ayat itu hanya kepada Allah kita bertawakal. Hasbunallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Itu. Dari ayat inilah nanti rujukan-rujukan kita. Kemudian jimat nan rajah termasuk yang dimaksud ayat yang mulia ini, karena orang yang memakai jimat dan memasang rajah di dinding atau di tempat lainnya bermaksud mendatangkan manfaat atau menolak madharat, sehingga ia menggantungkan hati kepada selain Allah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua yaitu dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah tabaraka wa ta'ala meridhoinya, ia berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat di lengan seorang pria gelang yang menampakkan padanya. Pria tersebut berkata bahwa gelang tersebut dari kuningan.
Lalu beliau berkata, untuk apa engkau memakainya? Pria tadi menjawab, ini dipasang untuk mencegah dari wahinah. Wahinah itu penyakit yang ada di lengan atas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gelang tadi malah membuatmu semakin lemah. Buanglah. Seandainya engkau mati dalam keadaan masih mengenakan gelang tersebut, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini dalilnya. Jelas sekali. Rasulullah melihat ada orang yang laki-laki memakai gelang berasal dari kuningan. Katanya kuningan ini bisa mencegah dari wadha'ah. Wadha'ah itu penyakit lengan bisa lemas dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, buanglah. Jika engkau mati dalam keadaan masih menggunakan ini, tidak akan beruntung selama-lamanya. Itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang ketiga, di situ tadi juga disebutkan dari Uqbah bin Amir, ia berkata di mana ia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menggantungkan hati kepada tamimah atau jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Barang siapa yang menggantungkan hati pada kerang atau mencegah dari ain, yaitu mata hasad, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lihat, siapa yang menggantungkan hati kepada tamimah atau jimat, Allah tidak akan mengurus penyelesaian terhadap masalahnya. Jadi masalah itu diserahkan kepada orang itu. Padahal kalau manusia ingin menyelesaikan masalah, bagaimana hasilnya? Walaupun ada sebuah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kan ada kan itu, slogan itu. Udah nggak usah dilanjutkan ya. Jadi perhatikan di sini. Allah tidak akan menyelesaikan masalah orang yang memakai jimat. Padahal kalau sesuatu itu yang menyelesaikan Allah, maka tidak ada masalah. Sangat mudah sekali. Mari kita perhatikan dalilnya. Quran surat 33 ayat ke-70 dan 71. Jadi jelas sekali. Kalau masalah itu Allah berlepas diri, tidak memberikan penyelesaian, maka akan sulit sekali masalah itu. Tetapi ketika masalah itu yang menyelesaikan adalah Allah tabaraka wa ta'ala, insya Allah sangat mudah sekali. Sering saya sampaikan contohnya, masalah yang begitu besar yang dialami oleh para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim, di antaranya Nabi Lut, di antaranya Nabi Hud, Nabi Sulih dan seterusnya, Nabi Musa dan seterusnya. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim ketika akan dibakar. Itu sebetulnya masalah besar enggak ini? Masalah sangat besar sekali. Tetapi karena Allah yang menyelesaikan, karena Nabi Ibrahim ada 3 syarat yang Allah ajukan tadi: beriman, bertakwa, dan benar, jujur. Maka siapa saja di dalam jiwanya ada 3 hal itu, jaminan Allah menyelesaikan masalahnya. Kebalikannya, kalau tamimah, orang itu membawa tamimah atau punya jimat, tidak terselesaikan masalah itu oleh Allah, tapi dikembalikan kepada orangnya tersebut. Ya, ini berkaitan dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan jimat atau tamimah. Dalil-dalilnya biar lengkap, karena ini banyak sekali dalilnya, maka saya sudah share untuk disampaikan kepada jamaah. Baik, kita akan melanjutkan
Jamaah nanti aja ya kita tunjukkan bagaimana cara membuat rajah, tapi nggak boleh diamalkan, jangan, atau nggak usah. Saya bacakan aja, kalau dibacakan nggak ditulis ya. Nah, nanti terakhir kalau masih ada waktu nanti cara membuat rajah, tapi ini hukumnya haram.